Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Sakinah dari kelas 3 PAIB akan mempresentasikan tugas akhir dari media pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Rizky Abdillah MPD. Materi ini berkaitan dengan pendidikan agama Islam, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja ke materi ya. Selamat menyaksikan semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian bersyukur. Syukur secara etimologi berasal dari bahasa Arab syukur yang artinya terima kasih, wujud pengakuan atas kebaikan, nikmat atau anugerah yang telah diterima kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bersyukur tidak hanya berbicara terima kasih saja kepada Allah, tetapi juga mencangkup tindakan-tindakan yang positif seperti memuji Allah, patuh pada perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menunjukkan rasa syukur kita melalui tindakan sehari-hari. Jadi, bersyukur itu lebih dari sekedar kata-kata, tetapi juga melibatkan rasa senang dan perbuatan positif sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan cobaan atau kesulitan dalam hidup kita. Baik, selanjutnya yaitu mengapa sih kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu tidak hanya sebatas pada kebahagiaan atau keberhasilan dan kesuksesan, tetapi juga dalam menghadapi cobaan, ujian, dan kesulitan dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita juga menunjukkan sikap tawakal kita kepada Allah, yaitu meletakkan keyakinan dan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek situasi dan keadaan, mengakui keesaan Allah, dan menghadapi dengan tabah segala cobaan yang diberikannya. Dalam hal itu kita seperti memberitahu Allah bahwa kita percaya padanya dan Allah selalu bersama kita dalam keadaan baik maupun buruk. Oke, selain kita membahas tentang cara-cara bagaimana kita bersyukur, kita juga akan membahas tentang tantangan dalam bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu kesibukan dan kebiasaan negatif. Dalam kehidupan, kebiasaan negatif dan kesibukan dan kebiasaan negatif itu mencangkup tentang perbandingan sosial yang berlebihan, yaitu merasa tidak puas meskipun sudah memiliki banyak hal-hal positif yang telah dilakukan olehnya, atau terlalu fokus pada kekurangan daripada kelebihan yang dimiliki. Semua ini dapat menghambat kemampuan kita dalam bersyukur atas berkahnya hidup kita. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, cobaan dan kesulitan. Saat menghadapi cobaan atau kesulitan, bersyukur ini menjadi tantangan tersendiri ya, yaitu keterpurukan emosional atau fisik dalam membuat sulit untuk melihat sisi positif atau hikmah di balik setiap ujian dan cobaan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu pengukuran keberhasilan dilihat dari materi. Jika kita hanya melihat dari segi uang atau benda materi, kita juga mungkin akan lupa untuk bersyukur atas hal-hal yang lebih penting dari materi, seperti hubungan baik
personal atau kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, perbandingan sosial. Biasanya terjadi di media sosial, yaitu membanding-bandingkan diri kita, pekerjaan kita, apa yang telah dilakukan kita kepada orang lain, dengan orang lain maksudnya. Dan membuat seseorang itu atau diri kita itu tidak merasa cukup ya atas apa yang telah kita capai selama ini, seperti itu. Oke, yang kelima, ini tuh sering terjadi ya di kalangan remaja biasanya. Overthinking, yaitu rasa takut akan masa depan atau ketidakpastian yang dapat menghambat kemampuan kita itu untuk bersyukur. Kekhawatiran akan hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan dapat menggeser perhatian kita dari nikmat yang ada pada saat ini. Seperti itu. Oleh karena itu, mengatasi tantangan dalam bersyukur ini memerlukan kesadaran diri, usaha untuk melatih pandangan yang positif, dan refleksi terhadap diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada tantangan dalam bersyukur. Tantangan dalam bersyukur itu seringkali muncul sebagai hasil dari berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Beberapa tantangan tersebut itu meliputi yang pertama kesibukan dan kebiasaan negatif. Dalam kehidupan yang serba cepat dan sibuk, mudah bagi seseorang itu untuk lupa dalam bersyukur. Kebiasaan negatif ini dan sikap pesimis itu dapat menghalangi kemampuan untuk melihat dan menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu cobaan dan kesulitan. Saat menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup, bersyukur juga menjadi tantangan tersendiri dalam hidup, yaitu keterpurukan emosional atau fisik dapat membuat sulit untuk melihat sisi positif atau hikmah di balik setiap ujian. Yang ketiga yaitu pengukuran keberhasilan dilihat dari materi. Seseorang seringkali mengukur keberhasilan dan kebahagiaan dengan pencapaian materi atau uang. Hal ini dapat mengaburkan pandangan terhadap nikmat non-material dan membuat seseorang itu kurang merasa bersyukur atas hal-hal yang sederhana. Selanjutnya yaitu perbandingan sosial atau membanding-bandingkan diri kita, pekerjaan kita, apa pencapaian kita yang telah dilakukan dengan orang lain, terutama melalui media sosial. Hal ini bisa membuat seseorang merasa kurang puas dengan apa yang dimilikinya. Hal tersebut juga bisa mengurangi rasa syukur kita karena terlalu fokus atau terlalu memikirkan terlalu banyak pada hal-hal yang belum dicapai. Yang terakhir yaitu overthinking atau ketidakpastian dan rasa takut. Rasa takut akan masa depan atau ketidakpastian itu dapat menghambat kemampuan kita untuk bersyukur. Kekhawatiran akan hal-hal yang belum terjadi dapat menggeser kita dari nikmat yang ada saat ini. Mengatasi tantangan dalam bersyukur tersebut memerlukan kesadaran diri, usaha untuk melatih pandangan yang positif, dan refleksi terhadap diri kita sendiri. Setelah kita mempelajari tentang tantangan-tantangan dalam bersyukur, kita juga akan mempelajari manfaat bersyukur atau dampak-dampak positif setelah bersyukur.
Yang pertama yaitu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Saat kita bersyukur, kita lebih peka atau peduli terhadap kebaikan dalam hidup kita sehari-hari dan membuat kita bahagia karena lebih fokus pada hal-hal positif. Rasa syukur juga membawa kita ketenangan jiwa karena kita menghargai apa yang telah kita miliki selama ini. Yang kedua yaitu pemahaman mendalam tentang arti hidup sebenarnya. Dengan bersyukur, kita lebih mendalam memahami arti hidup ketika melihat berkah dan kebaikan dalam setiap momen dan membantu kita menyadari tujuan hidup yang sejati, bukan hanya terpaku pada kesulitan atau keinginan materi. Yang ketiga yaitu lebih semangat dan berhasil mencapai tujuan. Sikap bersyukur juga memberikan semangat baru pada diri kita. Kita lebih optimis dan bersemangat menghadapi aktivitas sehari-hari. Selain itu, kita juga dapat melihat sisi baik dalam segala situasi yang kemudian meningkatkan motivasi untuk menjalani hidup kita dengan penuh rasa semangat. Kemudian dengan bersyukur kita juga berhasil mencapai tujuan. Orang yang bersyukur itu cenderung lebih fokus dan bertekad dalam mencapai tujuan mereka. Mereka melihat tantangan itu sebagai peluang dan menerapkan sikap positif untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Jadi, bersyukur itu tidak hanya membuat kita bahagia, tetapi juga memberikan makna tersendiri pada hidup, meningkatkan semangat, dan membantu kita meraih tujuan yang lebih sukses. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu bersyukur kepada Allah merupakan wujud suatu tindakan yang mencangkup pengakuan, penghargaan, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur juga tidak hanya diungkapkan melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Dengan bersyukur, kita juga menjaga perspektif positif terhadap kehidupan, bahkan memperoleh keberkahan dan kebahagiaan ataupun kesenangan dalam jiwa kita.